Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, khususnya Bapak Ibu guru yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Izinkan saya melakukan aksi nyata pelatihan platform Merdeka Mengajar. Di platform Merdeka Mengajar, adapun yang aksi nyata yang saya lakukan kali ini adalah asesmen SD atau paket A. Perkenalkan, saya Suyandi Saputra SPD SD. Bapak Ibu semua, materi pelatihan yang saya ikuti adalah ada 3 modul. Modul pertama memahami asesmen. Modul kedua adalah menyiapkan asesmen SD paket A. Modul ketiga penggunaan asesmen SD atau paket A. Sedangkan fokus dari aksi nyata saya pada hari ini adalah tentang pikiran bertumbuh atau growth mindset. Pikir bertumbuh. Bapak Ibu, seiring berjalannya waktu, pemahaman terhadap hasil belajar pun mulai berubah. Keberhasilan seorang siswa tidak lagi dilihat dari deretan angka-angka yang tertera di rapornya. Tetapi konsep terhadap keberhasilan seorang siswa sudah mulai berubah dan berkembang. Apalagi dengan dilaksanakannya implementasi Guru Merdeka atau IKM di masing-masing jenjang pendidikan. Seorang guru harus menggeser konsep keberhasilan siswa itu dari paradigma baru ke konsep pola pikir bertumbuh. Makna pola pikir bertumbuh adalah pola pikir bertumbuh adalah keyakinan yang dimiliki seseorang bahwa kecerdasan dan bakat yang dapat dikembangkan seiring berjalannya waktu, usaha, dan belajar yang diikuti dengan kesungguhan dan ketekunan. Jadi kata kuncinya adalah keyakinan yang dimiliki oleh seseorang bahwa kecerdasan dan bakat dapat dikembangkan seiring berjalannya waktu, usaha, dan belajar yang diikuti dengan kesungguhan dan ketekunan. Kata kuncinya adalah bahwa kecerdasan dan bakat itu bisa dikembangkan, dapat dikembangkan seiring berjalannya waktu, usaha, dan belajar yang diikuti dengan kesungguhan dan ketekunan. Ingat, kata kuncinya salah satunya adalah kesungguhan dan ketekunan. Keberhasilan seseorang siswa bisa dilihat dari berbagai faktor pendukung. Masing-masing siswa memiliki bakat dan kecerdasan yang berbeda-beda. Gurulah yang bertanggung jawab mengasah dan mengembangkan bakat tersebut dengan meyakini beberapa hal. Hal yang penting, yang sangat penting diperhatikan dalam pola pikir bertumbuh adalah yang pertama, kesalahan dalam belajar itu adalah hal yang wajar. Ya, kesalahan dalam belajar itu adalah hal yang wajar. Artinya, guru bukan lagi memberi sanksi, tetapi guru berkewajiban mencari tahu letak kesalahan siswa dan berusaha mencari solusinya. Selanjutnya, guru menstimulasi rasa ingin tahu siswa dan memperbaiki kesalahannya. Yang kedua, belajar bukan lagi tentang kecepatan. Belajar adalah tentang pemahaman, penalaran, penerapan, serta kemampuan memulai dan berkarya secara mendalam. Artinya, setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda dalam memahami setiap konsep atau materi pembelajaran. Guru wajib mendampingi siswa dalam usaha memahami konsep atau materi yang diajarkan. Yang ketiga, ekspektasi positif guru. Setiap ekspektasi positif guru akan berpengaruh positif terhadap performa otak seorang siswa. Sama halnya dengan otot. Semakin dilatih, maka hasilnya semakin kuat. Jadi ekspektasi positif guru
akan berpengaruh terhadap performa otak seorang siswa. Sama halnya dengan otot, semakin dilatih, maka hasilnya akan semakin kuat. Begitu juga otak, semakin dilatih, belajar, insya Allah mudah-mudahan akan semakin. Yang keempat, setiap siswa itu adalah unik. Kecerdasan siswa bersifat multidimensial dan memiliki cara-cara khusus dalam mengembangkan sesuatu tergantung kepada kecerdasan dan bakat-bakat bawaan mereka. Jadi setiap orang, setiap manusia adalah unik, memiliki kelebihan dan sekaligus ada kelemahan di dalam dirinya. Maka kita mengoptimalkan kelebihan itu dan mencari di mana kelebihan siswa itu. Tidak menghakimi ketika siswa 1A dia tidak pandai, bukan berarti di hal yang lain dia juga tetap bodoh. Tapi belum mampu mungkin nampak di mana kelebihannya. Maka yakinlah bahwa setiap ciptaan Allah pasti ada kelebihan yang mungkin kita belum tahu. Maka kita gurulah yang mencoba untuk mengeksploitasinya, untuk menggalinya, sehingga setiap siswa mencari jati dirinya, dapat menemukan kelebihannya, dan kelebihan itu bisa dimanfaatkannya untuk kehidupannya. Yang kelima, pengkondisian lingkungan belajar. Ciptakanlah lingkungan belajar yang aman, nyaman secara fisik dan fisikis, jauh dari kata-kata kotor, baik itu di sekolah dan di rumah. Karena lingkungan yang aman dan nyaman mempermudah siswa untuk mencerna materi pelajaran. Yang keenam, melatih dan membiasakan siswa untuk melakukan asesmen. Asesmen ini dilakukan pada diri sendiri atau self-assessment, antar teman peer assessment. Berikan umpan balik yang positif. Berikan kesempatan kepada temannya untuk mengoreksi karyanya sendiri. Yang ketujuh, pemberian apresiasi, pesan, umpan balik yang baik. Hal ini akan berdampak positif terhadap siswa. Pasti ada sisi terbaik di setiap karya siswa. Guru wajib menjaga kemauan belajar murid, bukan menjaga hasil belajar yang sifatnya sementara. Demikianlah pentingnya pola pikir bertumbuh ada dalam pikiran setiap guru, karena ini akan memberi dampak yang luar biasa terhadap perkembangan dan hasil belajar siswa yang ideal. Ini kita berikan tangga umpan balik dalam memberikan umpan balik kepada siswa. Yang pertama ada yang klarifikasi, yaitu ajukan pertanyaan klarifikasi. Pendidik memberikan umpan balik secara lisan ataupun tertulis, dapat diberikan terkait dengan tugas maupun interaksi dengan peserta didik dalam pembelajaran. Tangga umpan balik digunakan secara lengkap dan urutan. Tangga pertama namanya klarifikasi. Yang kedua, nilai. Berikan komentar atas kekuatan yang terlihat. Yang ketiga, perhatian. Berikan komentar jika ada hal yang kurang sesuai atau kurang lengkap dan menjadi perhatian kita. Yang keempat, saran. Berikan saran untuk pengembangan. Dan yang tertinggi, apresiasi, pujian atas usaha yang dilakukan. Apa contohnya? Mari kita lihat contoh berikut. Contoh penerapan growth mindset dalam asesmen di kurikulum Merdeka. Ini kita lihat ada karya siswa tentang membuat kubus dan dia membuat jaring-jaringnya. Bagaimana kita menerapkan tangga tadi? Pertanyaan atau pernyataan umpan balik kita. Bagaimana kamu tahu gambar ini akan membentuk kubus? Namanya klarifikasi. Yang kemudian, gambar kotak-kotak yang kamu buat hampir sama sehingga mudah disusun menjadi bentuk kubus. Itu memberikan nilai. Hampir sama. Ketiga, ibu melihat atau bapak melihat kamu menggunakan titik-titik sebagai tanda sudut dan memulai garis. Bagaimana jika menggunakan penggaris agar garis lebih lurus? Itu perhatian. Jadi kita memperhatikan setiap karya yang dibuat oleh siswa, perhatian kita terhadap karya tersebut.
Kemudian jika ada kegiatan selanjutnya, tugas membuat kerangka bangun ruang akan dilaksanakan lagi. Pada bagian mana kamu akan melakukan perbaikan? Namanya saran. Kita berikan saran terhadap hasil karya murid. Kemudian, selamat nak, telah berusaha menunjukkan usaha yang sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas. Ibu juga senang, atau bapak juga senang, karena kamu mengumpulkan tugas tepat waktu. Namanya apresiasi. Jadi kita memberikan umpan balik terhadap tugas siswa, sesuai tidak hanya nilai akhir saja, tapi ada namanya klarifikasi, ada nilai, ada perhatian, ada saran, dan juga ada apresiasi. Bapak Ibu, guru yang luar biasa, yang hebat. Sekarang kita berikan contoh kedua. Ini ada karya siswa membuat siklus air. Bagaimana kita memberikan sesuai dengan tanggal tadi. Umpan balik yang bisa kita berikan adalah, apakah ini berarti siklus air dimulai dari penguapan air laut? Namanya klarifikasi. Gambarmu sesuai dengan tahapan dalam siklus air. Kita berikan nilai. Bapak atau Ibu melihat kamu menggunakan panah untuk menggambarkan proses siklus. Bagaimana jika ditambahkan nomor pada setiap tahapan siklus? Namanya perhatian. Menurutmu, adakah yang perlu ditambahkan pada gambar tersebut? Bagaimana jika ditambahkan nomor pada setiap tahapan siklus? Saran. Itu namanya saran kita. Selamat nak, kamu telah menunjukkan karya kreatif. Pasti kamu mengerjakannya penuh dengan kesungguhan. Namanya apresiasi. Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa. Inilah contoh-contoh pemberian umpan balik ke kita terhadap siswa. Jadi kita semuanya kita berikan klarifikasi, nilai, perhatian, saran, dan apresiasi. Barangkali Pak Ibu demikian aksi nyata yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya, terutama bagi saya dan bagi kita semua. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam hebat, salam kompak, salam untuk guru hebat seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.